Oke, saya review sedikit. Kemarin deret pangkat udah mulai masuk dikit. Jadi deret pangkat itu adalah, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Mana ya senjata saya? Oh ini. Deret pangkat adalah deret yang berbentuk seperti ini. Ya. Kemudian kita punya tujuan kita adalah ingin tahu ini jumlahnya berapa. Oh ya, sebelumnya ingin tahu apakah dia konvergen atau enggak. Kalau konvergen, ingin tahu jumlahnya berapa kalau bisa. Nah, kita udah punya yang spesial ini. Kalau A0, A1, A2, dan seterusnya konstanta sama semua. Kalau A-nya sama semua, maka ini adalah deret geometri dengan pengali X ya. Karena suku berikutnya dibagi suku sebelumnya selalu sama dengan X. Ini dibagi ini sama dengan X. Ini dibagi sebelumnya sama dengan X gitu ya. Nah, dan kita di depan udah tahu bahwa di depan bahwa deret geometri dengan rasio X itu, nah, deret geometri itu akan konvergen bila pengalinya atau rasionya di antara min satu satu. Dan nilainya adalah ini. Nilainya adalah suku pertama dibagi 1 min X. Jadi deret pangkat ini akan konvergen atau tidak ditentukan nilai X ya. Kalau di antara min satu satu dia konvergen gitu ya. Tolong diingat ini harus hafal nanti untuk mengerjakan soal-soal kalau A-nya 1. Kalau A-nya 1 menjadi 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 ditambah seterusnya. Itu sama dengan suku pertama dikurangi dibagi 1 min pengali. Berlaku untuk min 1 X 1. Gitu ya. Jadi kalau ambil X-nya setengah, ruas kiri dan ruas kanan akan sama. Ambil X-nya seperempat, X-nya min seperdelapan, semua akan menyebabkan ini deret sama dengan fungsi ini. Tapi kalau X-nya 2, coba kita ambil. Kalau X-nya 2, ruas kiri tak hingga. 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3. Ruas kanan 1 dibagi 1 min 2. Min 1. Nggak sama ya. Jadi akan sama kalau di sini. Nah ini harus hafal. Nanti kuliah berikutnya ditanya. 1/1 min X sama dengan apa? Itu nggak hafal digetok. Hah? Oh, diguyur dan digetok. Oke. Ini ya, tadi yang saya sebut ini spesial kalau A-nya 1. Nah, kemudian titik-titik X yang menyebabkan deret ini konvergen itu dinamakan himpunan kekonvergenan atau daerah kekonvergenan. Bisa juga dibilang interval kekonvergenan gitu ya. Itu adalah himpunan semua X supaya deretnya konvergen, artinya jumlahnya ada dan berhingga. Jadi untuk deret yang ini, deret pangkat ini, himpunan kekonvergenannya adalah min satu satu. Diperoleh karena tadi deret geometri. Nah, untuk deret pangkat yang lainnya, itu alat ujinya yang utama ini. Tapi nanti harus ditambah dengan yang lain di ujung-ujungnya nanti lah. Tapi selalu pakai ini ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Nih. Tentukan himpunan kekonvergenan dari deret-deret berikut. Saya akan bahas satu persatu. Uji hasil bagi mutlak. Ingat, uji hasil bagi itu limit suku berikutnya dibagi suku sebelumnya gitu ya. Kalau hasil bagi mutlak, dimutlakan.
Dan uji hasil bagi mutlak berlaku untuk semua deret. Cuma belum tentu manjur gitu ya. Nah, untuk deret pangkat selalu pakai uji hasil bagi mutlak. Oke, sebut sukunya UN, nggak harus AN ya, UN mau VN, mau BN, apa terserah sukunya. Nah, kita hitung limit. Sebentar, ini ngapain? Kenapa ini harus disebut? Kita mau pakai uji hasil bagi mutlak, deretnya harus positif nggak? Hah? Baru tadi disebut berlaku untuk deret manapun. Kenapa? Karena kalau uji hasil bagi mutlak, kan nanti ngitungnya dimutlakan sukunya AN plus 1 dibagi AN mutlak, ya pasti jadi deret positif dia. Jadi ini nggak perlu, kondisi ini nggak perlu, coret aja gitu ya. Pak, kenapa ini nggak di cermati dari positif? Kalau X-nya min 1, Oh, X-nya bebas ya. mau dicari X-nya berapa? X-nya mau dicari supaya ini konvergen. Ya, yang ininya memang positif, tapi X-nya masih belum tahu, bisa negatif. Nah, kalau negatif, X-nya tandanya jadi plus min nanti. Oke, kita hitung limit ini. Jadi ini tidak perlu ya kalau uji hasil bagi mutlak. Kalau uji hasil bagi harus. Kenapa? Karena uji hasil bagi mutlak udah dimutlakan deret itu seolah-olah. Bukan seolah-olah, kenyataannya. Oke, kita hitung UN plus 1 berarti ini sukunya N-nya semua diganti N plus 1. Ini ganti N plus 1. Ini N plus 1 tambah 1 jadi N plus 2. 2 pangkat N menjadi 2 pangkat N plus 1. Gitu ya. Dibagi ini. Nah, X pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N tinggal X. Betul? Betul? Iya, ya. Nah, coba kita lihat. Ini yang X pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N tinggal X pangkat 1 ya. Betul? Kemudian ini 2 pangkat N, supaya kelihatan digedein. 2 pangkat N kan, ini karena bagi dia ke atas, dengan 2 pangkat N plus 1 tinggal 2, betul? Tinggal sisanya N plus 1 ini ke atas, N plus 2 di bawah, nggak bisa dicoret itu. Gitu, betul? Dan ini bisa saya tulis sebagai, yang ini kan pasti positif, nggak usah dimutlakan lagi. Ya, kalau yang ini kenapa perlu dimutlakan? Karena X-nya belum tahu, bisa negatif. Kalau negatif kan dimutlakan ini nanti lain. Ini harus selalu positif kan kalau mutlak ini. Ini udah positif ya keluarin aja. Tadi mulai dari nol ya. Enggak dari satu. Oh, oh ya dari nol betul. Oke. Pintar. Untung gua nggak diguyur. Oke, saya perkecil lagi. Nah, ini yang barusan saya tulis. Ini adalah tung ini ya. Nah, ini limitnya dihitung terhadap N. Yang nggak ada N-nya ya anggap aja konstanta. Ini seperti konstanta, biarin aja X per 2 mutlak. Ini limitnya berapa? Caranya Bagi N. dibagi pangkat tertinggi ya, bagi N. Ini satu, ini nggak ada N-nya ya udah mutlak X per 2. Gitu ya. Oke, jadi yang dilimitkan hanya ini. Nah, menurut uji hasil bagi mutlak, apa itu? Lupa kan? Lihat lagi. Uji hasil bagi mutlak. Oh. Nah, kalau limitnya ini yang dinamakan rho, kecil satu deret konvergen mutlak.
Konvergen mutlak tuh apa? Ah, yang hak yang banding ya. Deret mutlaknya konvergen, deret biasanya juga konvergen. Ya, oke. Jadi saya balik ke sini. Kalau ro-nya ini kan ro-nya kecil satu, ini sama aja dengan, udah lupa nih, buka mutlak gimana? Ah, ini, eh, Hah? hasil bisa sih. Nah, gini ya. Kedua ruas kalikan dua, jadilah yang kanan. Oke, konvergen mutlak kalau ro-nya kecil satu. Jadi berlaku di sini. Ini X di antara min 22, deretnya konvergen mutlak. Deret divergen, ini uji hasil bagi mutlak, kita intip lagi. Deret divergen kalau ro-nya besar satu. Nah, ro-nya besar satu. Ini kalian nggak usah hitung lagi, pasti daerah di luar ini. Kecuali ujung-ujungnya. Jadi yang di luar ini adalah min tak hingga sampai min 2 digabung 2 tak hingga. Ujungnya belum tahu. Karena di min 2 sama 2 ini nilainya 1 ro-nya. Kita intip lagi. Kalau ro-nya 1 tidak diperoleh kesimpulan kalau uji hasil bagi mutlak. Nah, kita lihat ini ujung-ujungnya. Kalau X-nya min 2, saya masukkan ke sini min 2, jadi 1 kan? Ro-nya 1, belum tahu. Nggak ada kesimpulan. Harus diuji lagi. Kalau X-nya 2 juga ujungnya, ini 1. Harus diuji lagi. Jadi kita baru dapat sebagian dari himpunan kekonvergenannya ini. Yang ini divergen. Yang min 2 dan 2 belum tahu. Karena ro-nya 1. Kalau dihitung. Nah, harus diuji dengan metode lain. Caranya gimana? Masukkan aja X-nya min 2 ke sini. Kemudian diuji. Nanti sekali lagi. Masukkan X-nya 2 ke sini. X-nya 2 diuji lagi. Nah, kita uji ya. Pak, Pak. Berarti ini tuh Hmm? Oke, mau menguji di min 2. Saya masukkan min 2-nya ke deretnya aja. Karena udah titik tertentu ini. Ingatin ini. X pangkat N dibagi ini. X-nya ganti dengan min 2. Menjadi ini kan? Gitu. Min 2 pangkat N bisa saya tulis gini. Min 2 pangkat N itu sama dengan min 1 kali 2 kali 2 pangkat N sama dengan min 1 pangkat N kali 2 pangkat N. Gitu ya. Ini. Jadi ini yang atasnya bisa ditulis min 1 pangkat N kali 2 pangkat N. Dicoret dengan yang bawah. Jadilah yang kanan. Oke? Nah, deret ini gimana? Konvergen, divergen. Kalau bingung tuh masukkan satu-satu. Bayangkan suku-sukunya. Suku-sukunya N-nya 0 jadi 1/1 faktor 1. N-nya 1 min 1/2. Gitu ya. Ini coba kalau dimasukkan satu-satu deretnya menjadi apa? 1 ya. Dikurangi 1/2 ya. N-nya 2. Konvergen, divergen. Karena harmonik ganti tanda. Atau pakai uji deret ganti tanda bisa. Suku-sukunya menurun, limitnya 0. Boleh. Banyak cara untuk menjustifikasinya. Ini konvergen karena deret harmonik ganti tanda. Itu ya. Oke, jadi min 2 termasuk daerah kekonvergenan. Terus tadi ujung kanannya di 2. Salah ini. 2 maksudnya. Satu lagi kan titiknya di 2. Kalau X-nya 2, deretnya menjadi ini. 2 pangkat N-nya dicoret, jadi ini.
Deret ini konvergen, divergen? Kenapa? Ini kalau dimasukkan menjadi 1/1 jadi 1, tambah 1/2, tambah 1/3, tambah 1/4, dia divergen karena deret harmonik ya. Hmm, Deret harmonik. Jadi himpunan kekonvergenannya mana? Adalah min 2-nya masuk ke ah, gitu ya. Min 2-nya masuk karena tadi kan konvergen. Di 2 kan divergen nggak masuk. Kemudian ada istilah jari-jari kekonvergenan. Apa itu jari-jari kekonvergenan? Adalah sebenarnya setengah jarak ini. Jadi kanan kurangi kiri dibagi 2. Jadi jari-jarinya 2. Kayak komputer 2 bit. Paham nggak? Semua nanti caranya gini. Yang deret pangkat, uji hasil bagi mutlak dulu, kemudian ujung-ujungnya diuji khusus. Jadi kalau uji-uji di depan lupa, ya sudah. Oke. Aduh, udah 35, satu soal. TSL udah yang kemana, Pak? Hah? Kelas belum udah yang kemana, Pak? Ah, oh sama, saya samain kalau ininya. Yang kedua, ya, caranya sama lagi. Jadi berusaha diingat-ingat di kelas. Jadi waktu ngulang di rumah atau mau ujian itu udah terpola. Tentukan himpunan kekonvergenan dari ini. Pakai uji hasil bagi mutlak lagi. UN-nya ini. Nggak perlu diuji positif negatif ya. Uji hasil bagi mutlak. Udah dimutlakan. Oke, ini ganti N-nya dengan N+1 semua menjadi ini. Dan dibagi ini sendiri UN-nya. Sukunya. Kembali ini X-nya bisa dicoret. Jadi tinggal X saja. Kemudian yang N faktorial ke atas jadi ini ya. N faktorial ke atas. Dibagi N+1 faktorial jadi berapa? N+1. N+1 aja ya. Oke. Limitnya berapa? X/1. Ya berapa limitnya nih? Yang dilimitkan N-nya aja. X-nya konstanta. 0. Nah, menurut uji hasil bagi mutlak, kalau rho-nya kecil 1, konvergen mutlak kan? Jadi himpunan kekonvergenannya mana? Hah? Dikasih yang gampang malah bingung, bengong-bengong. Ini rho kecil 1 berlaku untuk X yang mana? Hah? Apa? Benar, dicerna dulu kalimatnya. Rho lebih kecil 1 ini rho-nya kan 0 ya. Rho lebih kecil 1 berlaku untuk X berapa? X kurang dari 1. Apa sih? Berapa? Hubungan ini berlaku untuk X berapa? Hah? Iya benar. Berapapun dah apa? Bilangan real gitu. Semua bilangan real kan? X-nya mau 1000, mau semiliar, tetap aja rho-nya 0 kan? Berlaku untuk semua X. Gitu. Jadi bilangan real gitu. Mikir sedikit. Aduh, perlu diguyur gitu biar encer otaknya. Jangan kita otak tuh kalau encer nanti ngalir lagi dari kuping. Jari-jarinya ujung kurang ujung bagi 2 ya tak hingga itu ya. Pak. Lanjut. Ya. Jadi ini ujung-ujung udah nggak usah diperiksa lagi. Kan udah berlaku untuk semua. Nggak ada ujungnya kayak tadi lagi. Nah, gitu ya. Sama kayak tadi. UN-nya ini hitung limit UN+1 bagi UN.
Ganti ini N dengan N plus 1 menjadi yang mana? Ini ya. Kemudian yang UN-nya ini. Dibagi ini UN-nya. X-nya selalu kecoret, tinggal mutlak X aja. N plus 1 faktorial dibagi N faktorial menjadi N plus 1. Betul? Ya, ini kan 1 kali 2 kali 3 sampai kali N plus 1. Ini 1 kali 2 kali 3 kali sampai kali N. Coret semua tinggal yang paling belakang. Limitnya berapa? Hah? Ini enggak. Taki enggak? Eh, Nah, taki enggak ya? Taki enggak. Kalau apa? Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 khusus. Kalau X-nya 0 ini kan menjadi 0 kali N plus 1. Belum saya limitkan, ini sendiri fungsi 0 gitu ya. Kalau X-nya 0 sih limitnya 0. Kalau X-nya bukan 0, jadi taki enggak? Karena ini positif ya, ya. bukan 0. Jadi hasilnya ada 2. Kalau X-nya 0, dia menjadi 0. Kalau bukan 0, ini positif nih karena mutlak. Pasti jadi taki enggak. Bilangan kali ini limitnya taki enggak. Ya taki enggak. Jadi himpunan kekonvergenan, konvergen mutlak kalau rho kecil 1. Rho-nya kecil 1 kalau X-nya berapa? 0. Udah, 1 titik aja. Jari-jarinya berapa? Ya 0. Ya, intervalnya kan kanan kurang kiri bagi 2. Ya, ini kanan kirinya. Oh iya. Sudah paham? Enggak, Pak. Hah? Catat dulu. Ngawur aja nih. Oke. Nah, 3 contoh ini spesifik. Yang ini tadi himpunan kekonvergenannya min 2 sampai 2. Ya, min 2-nya masuk. Yang ini himpunan kekonvergenannya semua bilangan real. Yang ini himpunan kekonvergenannya hanya titik 0. Titik 0 sih pasti ya. Jadi kalau ada deret pangkat dalam X, itu himpunan kekonvergenannya pasti salah satu dari ini. Meskipun yang lain ya, deret pangkat yang lain pun, himpunan kekonvergenannya selalu minimal titik 0. Kalau 0 kan sukunya 0 semua. Jadi pasti konvergen. Bisa sebuah interval yang simetri terhadap titik 0. Maksudnya simetri ya ini. Intervalnya ini min R sampai R. Ini titik 0 dari tengahnya. Ujungnya bisa masuk. Ujung kirinya mungkin termasuk. Kayak contoh ini. Kalau contoh yang lain mungkin ujung kanannya juga masuk. Atau dua-duanya ujung kiri kanannya masuk. Bisa aja. Atau jenis ketiga seluruhnya. Jadi nggak mungkin himpunan kekonvergenannya interval ini gabung interval ini ada 2 interval itu nggak mungkin. Ya. Nah, sebuah deret pangkat dikatakan konvergen mutlak pada interval kekonvergenannya. Bentar, itu bacanya harus pelan-pelan. Ini yang contoh 1. Himpunan kekonvergenannya kan himpunan kekonvergenan jadi Hongkong gitu. Tadi apa? Min 2 masuk, min 2-nya kan sampai 2. 2-nya nggak masuk. Nah, kalau himpunan kekonvergenannya ujungnya nggak masuk, dua-duanya. Sorry. Kalau masuk dua-duanya, dikatakan konvergen mutlak di seluruh daerah kekonvergenannya. Kalau ujung-ujungnya masuk. Kalau gini ya nggak konvergen mutlak. Pokoknya ini daerah kekonvergenannya aja gitu. Dia hanya konvergen mutlak di interval bukanya aja. Kalau interval bukanya selalu konvergen mutlak. Karena apa? Coba kita lihat lagi ini. Kalau di interval bukanya, ini kan selalu konvergen mutlak. Di ujungnya belum tentu. Nah, kalau ujungnya dua-duanya termasuk, dikatakan konvergen mutlak di seluruh daerah kekonvergenannya.
Udahlah, nggak usah terlalu pusing. Itu biasanya juga jarang keluar istilah itu. Saya pindah aja. Deret pangkat dalam X kurang A. Mirip-mirip aja. Ini contohnya juga satu. Teorinya juga ini cuma setengah halaman. Bentuknya seperti ini. Bedanya dengan deret pangkat yang tadi adalah gini. Kalau yang tadi, deret pangkat dalam X itu bentuknya A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah selanjutnya. Kalau deret pangkat dalam X kurang A bentuknya gini. A1 ini misalkan X min 2. Ya ini konstanta nih. A-nya tuh. A2 X min 2 kuadrat. Dan seterusnya. Yang atas juga sebenarnya bisa dipandang sebagai gini. A1 X min 0 gitu ya. A2 X min 0 kuadrat gitu. Jadi yang tadi bisa dipandang sebagai deret pangkat dalam X kurang A, A-nya 0 gitu ya. Kalau ini lebih umum, A-nya boleh berapa aja. Nah, kalau deret pangkat dalam X kurang A, itu himpunan kekonvergenannya akan berupa ini. Satu buah titik A saja, atau sebuah interval yang simetri terhadap titik A, atau seluruh bilangan real. Kita lihat, kalau X-nya sama dengan A, mah ini udah pasti konvergen ya. Kalau X-nya sama A kan ini 0 semua. Ya jumlahnya sama dengan A0. Konvergen dia. Nah, tapi bisa juga berupa interval. Ini intervalnya simetri terhadap A. Karena ini A kurang R. Ini A tambah R. Jadi A-nya ada di tengah-tengah. Ujung-ujungnya bisa masuk kayak tadi. Oke, kita lihat satu contoh ya. Kenapa yang satu titik itu jadinya nol? Jari-jari itu kan tadi jarak dari ujung kanan dikurangi ujung kiri bagi dua, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya berapa jaraknya terhadap si A ini? Gitu ya. Pokoknya kayak roda aja. Kalau intervalnya min 22, ya tengahnya berapa? 0. Oke, saya bahas. Oke, kita lihat contohnya ini. Ini deret pangkat dalam X kurang 1. Jadi A-nya 1 ya. Kan sama aja kayak tadi. Tadi mah X pangkat N. Sekarang X min 1 pangkat N. Bisa plus juga ya. Ini. Kadang-kadang deret pangkatnya gini juga. Atasnya bisa 2X tambah 3 gitu. Sebenarnya ya ini bisa kita atur-atur supaya 2-nya dikeluarkan. 2 apa? X ditambah 1/2 ya. Pangkat N. Atau 2 pangkat N kali X tambah 1/2 pangkat N. Jadi ini deret pangkat dalam X kurang min 1/2 gitu ya. X kurang dikurangi min 1/2 itu. A-nya tuh min 1/2 ini. Oh iya iya, oh iya. Ya, ya, ya. Iya iya aja. Oke, alat ujinya sama. Uji hasil bagi mutlak. UN plus 1 bagi UN. Kebaca itu yang belakang? Profesor. Mana si profesor? Kebaca? Baca nggak belakang? Kalau itu nggak kebaca saya gedein. Nah, ini dan ini tinggal X min 1 aja kan? Coret. Ini coret. Ini habis ya. Ini belum bisa habis. Biarin aja. Oh iya. Limitnya berapa? M-nya yang dilimitkan. Hah? Yang ini limitnya berapa? Yang ini aja? 1 ya. Dibagi N kuadrat semua. Dibagi pangkat tertinggi, pangkatnya sama ya, tinggal koefisien ini aja bagi 1. Jadi tinggal X min 1. Nah, deret
menurut uji hasil bagi mutlak, konvergen mutlak untuk rho kecil 1. Ini rho kan ya, hasil rho kecil 1. Ya ini dibuka aja mutlaknya, diselesaikan, dapat X-nya di antara 0 dan 2. Nah, kita lihat coba kalau intervalnya di antara 0, 2. 0 dan 2. Tengah-tengahnya 1. Ini nih. Pusatnya ini. Gitu ya. Jadi dia akan simetri terhadap titik 1. Gitu. Ujung-ujungnya belum tahu. Di bawah 0 dan di kanan 2 divergen. Karena rho-nya besar 1. Tinggal ujung-ujungnya diuji. Ya ini kalau ditulis berapa X ya? Ya min tak hingga sampai 0 digabung 2 sampai tak hingga, itu divergen. Tinggal ujung-ujungnya diuji. Untuk X0 saya masukkan X0 ke sini. Kalau X0 menjadi ini konvergen, divergen deret ini. X0 jadi ini. Karena enggak harmonik pangkat 2. Deret P mah deret positif. Coba kita lihat ini. Suku-sukunya kalau saya tulis. N-nya 0 jadi 1 per 1 kuadrat ya. N-nya 1. Min 1. Min 1 per 2. Pegang di contoh. Berat pegang di contoh. Pegang di contoh. Enggak ada deret P dari tanda, tapi enggak tahu kekonvergenannya. Gimana nguji kekonvergenannya? Limit AN. Nah, sebagai deret ganti tanda ya. Ini deret ganti tanda dengan AN-nya. Kalau deret ganti tanda diambil yang positifnya aja. 1 per N kuadrat. Betul? Hah? N plus 1 kuadrat. Ya, boleh. Boleh. Plus 1 kuadrat. Ya. AN menurun, betul? Suku berikutnya lebih kecil lagi. Kan berikutnya AN 1 per N plus 2 kuadrat, lebih kecil lagi. Jadi kalau deret ganti tanda, suku-sukunya menurun, kita bisa hitung limit AN-nya. Berapa? AN-nya aja ya. Jadi, dia limit AN-nya 0. Ini kan gantikan. Oh iya. Jadi konvergen menurut uji hasil deret ganti tanda ya. Kalau deret sembarang nggak boleh ya. Oke, bisa gitu. Paham? Paham. Bisa juga cara lain ngujinya nih. Saya kasih cara lain. Bentar. Lama ini. Iya, kita pakai. Susah kalau di Adobe ngapusnya. Bisa juga kita pandang gini. Deret mutlaknya. Deret mutlaknya adalah ini konvergen ya. Karena deret P dengan P2 ya. Kalau deret ini konvergen, yang atas gimana? Hah? Ya lupa. Kalau deret mutlaknya konvergen, maka deret semula juga konvergen. Jadi macam-macam memperlihatkannya. Konvergen mengapa udah dijelaskan ya. Deret mutlaknya konvergen, deret semula ya konvergen. Ujung kanan, X-nya 2.
menjadi ini ya, masukkan X-nya 2 ke sini. X-nya 2 menjadi 1 pangkat N. Deret ini konvergen, divergen. Ini masukin satu-satu. Pagi-pagi mental diguyur. Nah, kan tadi sama dengan yang ini dimutlakan tadi. Deret P dengan P2. Jadi ujung-ujungnya masuk dua-duanya ya. Jari-jarinya 2 kurangi 0 per 2. Jari-jarinya 1. Nah, ini dikatakan deret ini konvergen mutlak di seluruh daerah konvergenannya. Jadi konvergen mutlaknya bukan cuma di sini. Karena ujung-ujungnya masuk dua-duanya disebut konvergen mutlak di seluruh daerah kekonvergenannya. Oke? Bereslah dengan deret pangkat ini. Nanti muncul lagi. Oh ya, masih ini operasinya. Yang namanya operasi itu serem kan ya? Dan suka keluar. Ya. Oke, kita lanjut deret operasi deret pangkat. Apa yang dimaksud operasi deret pangkat? Itu adalah melakukan antara dua deret pangkat bisa dijumlah, dikurang, dikali, dibagi, diturunkan, diintegralkan, dan kombinasinya ya. Nah, untuk itu yang depan akan dipelajari dulu bagaimana menghitung turunan dan integralnya. Kuliah kita hari ini nanti sampai sini saja tuh, tinggal dikit. Tinggal dikit tapi setengah jam mungkin ya nggak nyampe setengah jam mungkin ya. Mungkin lebih. Oke, kita lihat dulu deret pangkat secara umum. Ini, kalau saya punya deret pangkat ini kalau pakai sigma kita susah lihatnya yang panjangnya aja ini ya. Kalau dia konvergen, pasti hasilnya berupa sebuah fungsi. Contoh, ini deret pangkat yang udah dikenal sama kalian. Dan harus hafal. Ini berapa hasilnya? 1 Mm-mm. per 1 min N. Hanya berlaku untuk kan itu dari deret geometri ya. Nah, kita lihat deret ini kan kalau konvergen hasilnya itu fungsi. Kalau deret pangkat. Kalau deret biasa yang nggak ada X-nya, hasilnya bilangan. Gitu ya. Nah, sekarang jadi ini ada sebuah deret sama dengan sebuah fungsi. Saya akan turunkan. Kalau S ini diturunkan jadi S aksen, isinya apa? Ini turunkan. A0 habis, betul? A1X diturunkan jadi A1. Ini diturunkan menjadi 2X. Ini turunkan aja satu-satu. Tambah satu suku A3 X pangkat 3. Diturunkan menjadi 3X kuadrat. Gitu kan? Nah, turunannya menjadi ini. Tuh ya. Bisa ya menulis sigmanya kembali. Ini N-nya nggak harus dari 1 ya. Dari berapa juga bisa. Mau dari 5 boleh. Ini misalnya, oh ini mau saya tulis dalam indeksnya sigma N sama dengan, saya mau mulai dari 5. Jadi gimana kalau 5 ini harus A apa? Kalau N-nya 5, ini harus jadi 1. Jadi N-4 gitu kan? Ntar ini ada 1, 2, 3. Itu harus jadi apa? Hah? Ini 1, 2, 3. Jadi N-4 ya. Kalau N-nya 5 kan jadi 1. Kalau N-nya 6 harus jadi 2 gitu kan? Gitu. A
N min 4, X pangkat berapa? Hah? Ini kalau N-nya 5, ini harus jadi X pangkat 0. Min 5, gitu kan? Betul? Paham nggak? Jadi dicocok-cocokkan. Kalau N-nya, ini kan N-nya 5, 6, 7 saya mulainya. Jadi kalau N-nya 6, harus suku kedua. Jadi ini supaya cocok, harus dikurangi 5. Gitu ya. Pak, berarti dia kalau misalnya N-nya 5, N-nya nggak 0 gitu. Kalau N-nya nggak 0, berarti harus nyampe ke A1, 0 dulu gitu. Maksudnya, kan kalau, Penulisan indeks tuh bebas. Ini juga nggak harus dari 0, yang awal juga. tapi kalau pas diturunin dia mulainya tetap dari 5 atau dari yang kayak gitu, Pak? Terserah. Yang penting ininya. Nulis sigmanya boleh yang ini, boleh yang ini. Kan sama aja. Sigma mah hanya menyingkat penulisan yang ini. Nah, penulisan sigma itu indeksnya bisa dimulai berapa aja. Oh, oh. Oh iya, iya. Gitu Tapi ya. berarti hasilnya harus A1 ditambah Nah, pokoknya hasilnya harus ini. A1 ditambah ini, dan seterusnya. Oke ya. Itu kalau diturunkan. Nah, kalau diintegralkan, saya akan jelaskan tersendiri. Ini aja yang pentingnya, mah ininya lah, sigmanya mah nggak penting. Hanya menyingkat aja. Coba, kalau kita integralkan. Kalau mau diintegralkan, kita ganti dulu fungsinya dalam T. Karena integralnya selalu ini. Tipis. Kenapa ya? Zoomnya kurang. Berarti ini kecilin dulu. Kecilin, ininya yang digedein. Kecilin, ininya yang digedein. Nah, kalau mau diintegralkan, integralnya tuh dari 0 sampai X, ininya kita ganti variabelnya. Dalam T misalkan, jangan X lagi. Plus sama T nggak ada bedanya. A3 T pangkat 3 ditambah titik-titik, tentunya DT sama dengan integral 0x Sx dx gitu ya. Kita integralkan. Yang kiri hasilnya A0T tambah ini setengah T kuadrat ya. Yang T kuadrat jadi sepertiga T pangkat 3. Seperempat T pangkat 4. Oh, A-nya hilang. A berapa? A4. Dengan batas yang kanan biarin aja kan. Belum tahu SX ya. duanya iya. Hah? Ini A2. Ini A3. Gitu kan? Jadi kalau dimasukkan batasnya menjadi A0X setengah A1X kuadrat sepertiga A2X pangkat 3 seperempat A berapa? 3X pangkat 4 tambah titik-titik. Kalau dimasukkan batas bawahnya 0 semua ya. T-nya 0, lihat 0 semua. Ya udah gitu aja. Nah, ini mau ditulis dalam bentuk sigma menjadi apa? Nah, karena mulainya ini A0 ya, saya mulai aja dengan 0 lah. Jadi apa? Nanti dulu ini ada konstantanya. Ini 1 kan? 1 setengah sepertiga itu apa? 1 per? Bukan seper N dong. N plus 1 ya. A? AN ya. Karena mulai dari 0 A-nya. X pangkat? N plus 1. N plus 1 gitu ya. Oke. Kalau saya pengen indeksnya dari 1? Hah? 1 per? N. N. A? Apa?
N min 1 X pangkat N. Ya, cocok ya? Jadi terserah nulis sigmanya sih. Oke. Nah, kita bahas contohnya. Nah, 3 contohnya sebenarnya ini satu ya. Lakukan operasi pendiferensial dan pengintegralan pada deret pangkat ini yang harus dihafal sama kalian untuk memperoleh dua rumus ini. Coba saya kerjakan dulu yang ini ya. Diturunkan jadi ini, diintegralkan jadi ini. Bener nggak? Kita hitung. Hitung. Kita turunkan ya. Kalau turunkan nggak usah diganti T. Simbolkan aja. Turunkan terhadap X. 1/1 min X. Baru disimbolkan. Turunkan terhadap X. 1 tambah X tambah X kuadrat. Tambah X pangkat 3 ditambah titik-titik. Gitu. Ingat. Berlakunya hanya min 1 X 1. Himpunan kekonvergenannya. 1/1 min X turunannya apa? Kalau susah bayangin 1 min X pangkat min 1. Turunannya apa? Hah? Min 1 kali turunan dalamnya ya. Min 1. Jadi dapatnya 1/1 min X pangkat 2 ya. Betul? Ini turunin jadi apa? Ini 0, ini 1 ya. 3X kuadrat tambah tambah titik-titik berlaku min 1 X-nya 1 gitu ya. Benar nggak? Coba kita bandingkan dengan ini. Ciluk. Benar nggak? Sama ya? Depannya sama, belakangnya sama nggak? Susah lihatnya. Di crop dulu. Samain, bener nggak? Nah, kan jadi gampang lihatnya. Sama ya? Sama nggak? Sama. Sekarang satu lagi. Kalau diintegralkan jadi ini katanya. Nah, saya akan integralkan. Ini yang A lah sebut. Ini udah betul ya. Nah, integralkan kita ganti dengan T. 0x, ininya ganti dengan T. Sama dengan integral 0x. Apa itu? 1 tambah T tambah T kuadrat tambah T pangkat 3 ditambah titik-titik dt. Gitu. Integral ini apa? Ln 1 min T gitu? Hah? Min? Hah? Kalau bingung substitusi dulu. U sama dengan 1 min T itu. DU min DT. Nah ini ada minus ya. Hati-hati. 1/per tuh nggak selalu jadi ln ya. Kalau ini pangkat 2 atau 1 min T kuadrat lain-lain. Dengan batas, saya kurung gini aja. 0x. Kok. Ini integralkan gampang apa? T setengah T kuadrat gitu kan? 1/3 T pangkat 3, betul? Yang ini menjadi yang keempat 1/4 T pangkat 4 gitu. 0x, betul? Min ln. Masukkan batasnya. Oh ya ini x-nya di mana? X-nya di antara min 1 dan 1. 1 min X gitu kan? Ditambah ln
1 min 0 ya. Sama dengan, ini masukkan batasnya, X tambah setengah X kuadrat tambah 1/3 X pangkat 3 tambah 1/4 X pangkat 4 tambah titik-titik dikurangi, ini 0 semua ya, kalau batas bawahnya. Jadi saya punya, nah gini, karena X-nya di antara min 1, X kecil 1, maka 1 min X pasti besar dari 0, betul? Ini. Kalau dikurangi 1, dia 0. Tapi ini kecil dari 1, jadi ini selalu positif, betul? 1 min X-nya selalu positif. 1 dikurangi X paling besar berapa? 1. Tapi 1 nggak termasuk. Jadi ini selalu positif. Saya jadi bisa menghilangkan mutlaknya, kurung biasa aja. 1 min X. Aduh, capek nulis kanannya. Ini aja. Gitu ya. Hah? Capek tuh. Jadi, ln 1 min X sama dengan min X min setengah X kuadrat min 1/3 X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4 gitu. Sama nggak dengan diktatnya? Ciluk, Mbak. Sama ya? Betul? Sama nggak? Hah? Sama ya? Susah lihatnya. Kita crop. Kurang. Sama nggak? Kerasanya sama tapi beda gitu ya. Oh ya, ini jangan lupa. Tadi X-nya di antara. Sama nggak? Beda, ininya juga aja beda ya. Salah ngitung kali. Enggak, ngitungnya udah betul. Nah, supaya sama ini umpetin dulu. Umpetin di sana tuh. Hah? Supaya ini ln 1 tambah X, saya substitusi. Substitusi apa? U sama dengan, atau jangan-jangan X sama dengan, supaya enak bacanya, X sama dengan minus U. Sehingga ruas kiri menjadi ln X-nya diganti min U. Gitu kan? Ruas kanan berapa? X-nya ganti dengan min U. Jadi U kan? X-nya ganti dengan min U. Jadi tetap minus karena pangkat 2 min U-nya. Sebenarnya min U pangkat 2 gitu ya. Min U pangkat 3 yang ini. Min U pangkat 3 jadi min, ada min jadi plus. U pangkat 4 jadi positif. Min U pangkat 4. Jadi tetap min ya. U pangkat 4. Yang pangkat 5, ya nggak tahu. Oh ya, kalau X. Ini apaan? Kalau X-nya di sini, ini kan sama aja dengan U sama dengan min X ya. Nah, kalau X di situ, kalau kedua ruas saya kalikan min 1, tandanya berubah. Betul? Jadi gitu kan? Dikali min semua. Kali min 1. Kali min 1, pertaksamaan berubah tanda. Nah, ini artinya apa? Ini kan tadi U kan? Besar min 1, kecil 1. Ya sama aja dengan U di antara min 1, 1 gitu ya. Karena saya sekarang merubah ini dalam ini dengan U-nya ini.
Sama enggak coba dengan hasil yang dikehendaki? Sama aja, cuma ini dalam X, ini dalam U. Sama ya? Ini sama, lihat. 1 tambah U, ini 1 tambah X. Ini X, ini U. X kuadrat, U kuadrat. Cuma ngeganti X-nya dengan U. Jadi X ini jangan diartikan X yang atas, beda lagi. Tapi yang penting aturannya. Ini sama gitu ya. Kalau ngerasa ini beda berarti masih gila kalian. Paham? Enggak kalau misalnya Udah 25, contohnya masih 2 lagi. Sudah, kita bahas 2 contoh berikutnya. Yang nomor 2 dulu, nomor 2 dulu. Saya mau nanya dulu ini. Kalau saya punya Y sama E pangkat X, turunannya apa? Ini satu-satunya fungsi ya, yang turunannya dirinya sendiri. Cuma ada satu. Pokoknya di dunia ini. Dan di dunia sihir juga kan satu. Gitu. Di buku Harry Potter cuma satu yang turunannya dirinya sendiri. Nah, coba kita lihat sekarang deret SX ini. Capek Kop lagi, capek nulisnya. Panjang. Oke, saya turunin. Si SX turunin. Nggak kelihatan diturunin. Naikin lagi kalau gitu. Turunin. Jadi apa? Semangat. Aduh, ini mukanya udah kayak orang mati melulu. satu, Hah? satu tambah itu kan 2 faktorial berarti 2, berarti 1 besar. X faktorial 2. X ke. Ini apa? 3X kuadrat. Dicoret dengan 3. Hah? Ya, tulisnya saya 2 faktorial ya. Yang ini? Oh iya iya. Apa? Karena 4-nya dengan 4 faktorial kecoret ya. Ini? 5-nya, turunannya 5 dengan 5 faktorial, 3, 4 faktorial. Jadi kita lihat apa? Sama aja. S aksen X sama dengan si SX sendiri. Betul? Jadi, ini lihat. Turunannya sama dengan dirinya sendiri. Haruslah si SX itu pangkat X. Kan cuma ada satu yang turunannya dirinya sendiri. Nah, jadi kita punya rumus. Selanjutnya, ini juga harus dihafal yang kedua. Tadi kan yang apa? 1 tambah X kuadrat tambah apa? Itu menjadi 1 per 1 min X. Ini yang kedua harus hafal juga. Nah, ini tak lain adalah E pangkat X. Paham? Hah? Manggut. Tadi kuis bengong. Hah? Satu soal lagi. Cukup waktunya ngepas. Kemarin yang FTSL juga ngepas. Satu soal lagi. Ini yang lebih susah. Udah ini nyalinnya? Sudah ya? Cuma diturunin sama dengan dirinya sendiri. Nah, kalau di ujian, bisa-bisa ini petunjuk ini nggak ada nih.
berdasarkan deret itu tunjukkan ini gitu. Nah, susah. Oh iya. Hmm. Iya, iya, paham. Sekarang coba kita lihat. 1/1 min X itu deretnya apa? Yang harus diapalkan itu? Oh, 1, Sama dengan apa deretnya? 2, Heeh. plus, plus kuadrat, dan seterusnya ketika X-nya, ketika min X, min 1, X-nya di antara 1. Oh ya, yang atas ini, yang ini, X-nya di mana ini? Hah? Kenapa ini semua bilangan real? Hah? Dari soal. Udah kita kerjakan itu. Aduh, zaman purbakala ini. Ini kalau dia tulis panjang jadi yang tadi. Oh, Ini daerah kekonvergenannya semua bilangan real tadi. Udah dihitung. Jadi nggak ada sulapan di sini. Paling kadang-kadang buktinya diliwat, tapi semua ada justifikasinya. Mau dihukum. Oke. Katakannya ini substitusi ini. Substitusi X sama dengan min T kuadrat. Lalu integralkan. Substitusi dulu. Menjadi 1 per apa ini? X-nya diganti dengan min T kuadrat. Jadi plus T kuadrat. Betul? 1 tetap. X-nya diganti dengan min T kuadrat. Gitu kan? iya, X-nya ganti dengan min T kuadrat. Jadi pangkat 4. Dan plus ya. X-nya ganti dengan min T kuadrat pangkat 3 jadi min. Gitu? X-nya ganti dengan min T kuadrat jadi plus. T pangkat 8 ya. X-nya T kuadrat. Min. T pangkat 10. Betul? Terus integralkan katanya. Capek nulis. Ini ngabur lagi. integral sampai X lagi, Pak. Iya, 0 sampai X. Integralkan dari 0 sampai X. Tentunya ada dt-nya ya. Integralkan 0 sampai X. dt itu ya. Oke. Ini apa? Bukan sepertan dengan inverse tuh. Beda ya. Tangan inverse ini mah. Ingat turunan dari tangan inverse ya. Yang ini menjadi tangan min 1. P ya. Dengan batas 0x. Kanannya gampang. X apa? T pangkat 3 naik pangkatnya 1-1 lah. Yang itu T, Pak, yang Hah? awal T. Yang awal T sepertiga T. Kan T dulu. Belum masukin batas. Oh. Ya. Ah. Pakai siku aja kalau ada batasnya. 4 T pangkat? Hah? Per 5 ya. Per 7. T pangkat 8 menjadi T pangkat 9. Berapa ini? 11. Itu dengan batas 0x. Yang kiri menjadi tangan min 1x, betul? Diktualnya tangan min 1, 0 berapa? 0. Jadi udah. Yang kanan tinggal ganti. 5 min 1/7 X pangkat 7. 1/9 X pangkat 9. 1/11
X pangkat 11. Gitu ya. Dimasukkan nolnya, nol semua. Sama nggak? Oh, bukan sama. Emang soalnya suruh menunjukkan tangan min 1X gitu ya. Nggak dibilang bentuknya. Ya, kalau ngitung dia benar ya harusnya betul. Berlaku X-nya, ini penting berlaku X-nya. Karena, ini 1. Karena kalau X-nya 2 atau 3 ini nggak benar. Paham? Siapa yang belum paham? Siapa yang udah paham? Yang udah paham boleh pulang. Yang belum paham nggak boleh pulang. Hah? Ada paham-pahamnya dikit gitu ya.